Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, dalam kesempatan kali ini aku akan coba jelasin mengenai manajemen proyek TI ya, berkaitan dengan materinya tersebut, seperti itu teman-teman. Jadi nanti apa aja sih yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah elemen utama manajemen proyek TI, kemudian siklus hidup proyek teknologi informasi, kemudian metodologi dalam manajemen proyek TI, kemudian peran dan tanggung jawab dalam manajemen proyek TI ya. Kemudian ada pengelolaan risiko dalam proyek TI, dan yang terakhir adalah alat dan teknologi pendukung untuk manajemen proyek TI. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut aja. Jadi ini aku akan bahas kilas aja gitu ya, biar nggak terlalu lama. Yang pertama, elemen utama manajemen proyek TI itu harus ada lingkup proyek atau skupnya ya. Jadi setiap pekerjaan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus sesuai dengan rencana gitu ya. Rencana apa saja sih yang bakal kita kerjakan gitu, berkaitan dengan proyek yang berhubungan dengan TI. Kemudian ada juga waktu. Kita harus definisikan waktunya itu berapa lama, apakah cukup 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Itu perlu kita lakukan mapping ya, berdasarkan waktu. Kemudian anggaran atau cost-nya juga harus sesuai gitu dengan jumlah pekerjaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga misalkan. Kemudian kualitasnya, kita juga perlu untuk mendefinisikan kualitas sehingga hasil dari teknologi informasi atau sistem informasi yang dibuat itu sesuai dengan kontrol kualitas yang dipersyaratkan ya. Kemudian ada sumber daya di sini. Kita lihat ada tim proyeknya, kemudian ada perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur pendukung. Di sini juga ada risiko, mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari proyek. Kemudian di sini juga ada komunikasi ya. Jadi mengelola aliran informasi antar pemangku kepentingan ini juga termasuk hal yang penting gitu teman-teman. Di sini juga ada siklus hidup proyek TI, di mana siklus hidup ini terdiri dari beberapa fase gitu ya. Yang pertama ada fase inisiasi, di mana project managers itu bekerja dengan orang lain ya, atau pihak lain untuk mengevaluasi, mendeterminasi, kemudian mencari value dari visibility dari proyek itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah planning. Kita harus membahas mengenai scope, schedule, budget, dan lain sebagainya. Kemudian ada eksekusi proyek, project executive, follow the developed plan ya. Jadi pemangku kepentingan yaitu project eksekutif ini mengikuti dari planning yang sudah dibuat gitu ya di tahapan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada performance control. Kita lihat KPI-nya gitu ya. Key Performance Index-nya itu seperti apa. Tujuan daripada proyek itu seperti apa. Kemudian quality yang dihasilkan itu seperti apa. Itu harus ada di performance control ini. Dan juga closure gitu ya. Kemudian closure ini digunakan untuk kita memberikan hasil pekerjaan kita ke pihak user gitu teman-teman. Nah ini penjelasannya ada di bawah ya teman-teman, bisa dilihat, bisa di pause dulu gitu ya. Silakan dibaca satu-satu untuk inisiasi, untuk perencanaan, kemudian dieksekusi, kemudian pengawasan dan pengendalian, ada penyelesaian atau closing seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, apa saja gitu ya metodologi dalam manajemen proyek TI. Berikut ada beberapa contoh teman-teman ya, berkaitan dengan manajemen proyek TI. Di sini ada waterfall. Ya, jadi waterfall ini pendekatan linear dengan tahapan yang terstruktur. Setiap fase harus diselesaikan dulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Jadi ini salah satu bentuk paling umum gitu ya berdasarkan waterfall model ya. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada metodologi agile, yaitu sprint gitu ya, dimana kita harus munculkan terlebih dahulu produk backlog-nya itu seperti apa, MVP-nya itu seperti apa teman-teman. Baru dari MVP ini kita pecah satu-satu menggunakan sprint backlog, dikerjakan satu-satu
Misalkan ada pekerjaan satu, pekerjaan dua itu dimasukkan ke dalam sprint yang berada dalam lingkaran waktu 1 sampai 4 weeks gitu ya untuk pekerjaannya, yaitu ada planning, ada implementasi, ada review, ada retrospektif ya. Ini akan terus diulang sampai hasil sprint backlognya itu sesuai dengan produk backlognya gitu. Ini ada pertemuan setiap hari biasanya teman-teman untuk mereview ya. Kemudian ketika sudah selesai, maka akan dihasilkanlah sebuah produk yang komplit gitu. Dan produk yang komplit ini kemudian akan dilanjutkan lagi untuk pengerjaan di sprint backlog sebelumnya, seperti itu ya. Jadi terus sampai pekerjaan ini berakhir. Pendekatannya menggunakan pendekatan interaktif dan adaptif, menggunakan kerangka kerja seperti Scrum atau Kanban ya. Cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi seperti pengembangan perangkat lunak, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga yang versi hybrid, yaitu kombinasi antara pendekatan waterfall dan agile. Digunakan pada proyek yang memerlukan stabilitas di awal tapi tetap fleksibel selama pelaksanaan ya. Seperti itu teman-teman. Sini juga ada DevOps. Jadi DevOps ini berhubungan dengan bagaimana kita melakukan planning, kemudian coding, kemudian kita build, kemudian kita tes, baru ketika tesnya itu hasilnya pas gitu ya, kita rilis untuk melakukan deploying, kemudian kita lakukan operating di sisi ops, kemudian kita lakukan monitoring gitu ya. Jika ada kekurangan, kita kembali lagi ke plan, code, build, test ya di sisi development, seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa peran dan tanggung jawab dalam manajemen proyek TI, teman-teman ya. Jadi ada 7 roles kunci ya di setiap dedicated software development team. Yaitu yang pertama adalah project manager, kemudian business analyst, kemudian ada product owner, ada UI UX designer, ada software developer, ada QA engineer, kemudian ada DevOps engineer. Ini merupakan roles yang paling umum ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau teamsnya itu lebih ke budget gitu ya, lebih ke arah minimalis gitu. Biasanya ada beberapa pihak yang disatukan ya. Contohnya adalah DevOps dengan software developer. Kemudian bahkan bisa juga disatukan sedemikian rupa sehingga hanya ada project manager dan software developer gitu ya. Jadi itu sering terjadi gitu ya di berbagai perusahaan teman-teman ya, dan juga instansi. Jadi teman-teman memang harus siap gitu ya, dipekerjakan untuk melakukan semuanya teman-teman ya. Jadi semuanya harus teman-teman bisa kuasai. Jika timnya memang tidak cukup gitu ya, sehingga memang ini adalah best practice-nya sebetulnya teman-teman. Di sini ada penjelasannya untuk project manager itu apa. Paling utama biasanya project manager sama software developer ya, dan juga QA. Yaitu project manager bertanggung jawab atas keberhasilan proyek secara keseluruhan, mengelola anggaran, jadwal, dan risiko. Kemudian untuk software developer ada mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi proyek gitu ya. Kemudian ada QA, yaitu memastikan perangkat lunak atau sistem memenuhi standar kualitas ya. Kemudian ada satu pihak lagi gitu ya teman-teman yang disebut dengan sistem administrator, di mana sysadmin ini dia tugasnya mengelola infrastruktur TI yang dibutuhkan selama proyek ya. Jadi biasanya kalau kita membuat suatu proyek, kita butuh misalkan 1 VM atau 2 VM yang digunakan untuk kita menaruh front end atau back end atau database gitu ya. Itu nanti kita request sebagai seorang software developer ke project manager, di mana nanti project manager akan mengassign sistem administrator untuk menyediakan 2 buah VM gitu ya. 2 buah VM untuk back end, kemudian front end, dan juga database misalkan. Gitu mungkin ya pembagian tugasnya teman-teman. Kemudian ada pengelolaan risiko dalam proyek TI gitu. Manajemen risiko adalah bagian penting dalam memastikan kelancaran proyek ya. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian mitigasi risikonya, kemudian pengawasan terhadap risiko itu sendiri teman-teman ya, memantau risiko yang ada selama pelaksanaan dari proyek itu. Kemudian ada beberapa alat dan teknologi pendukung untuk proyek TI ini gitu ya, atau manajemen proyek ini.
yang biasanya digunakan teman-teman. Ini salah satunya adalah Gantt chart ya. Jadi kita breakdown beberapa tugas, misalkan visi image analysis, kita berikan semacam estimasi waktu gitu ya pengerjaannya. Di sini kita lihat selama 3 hari. Kemudian PC image preparation ada 6 hari. Ada smartphone image preparation ada 5 hari. Nah, ini kita coba breakdown gitu teman-teman ya. Ini fase development. Kemudian di sini ada fase deployment ya di arah production teman-teman. Kemudian ada juga tools-tools yang lain yang merupakan tools yang biasanya digunakan untuk project management gitu ya. Biasanya kita menggunakan Trello ya teman-teman ya. Kita menggunakan Trello dan juga Notion ya. Kalau di sisi software development teman-teman. Tapi ada juga bentuknya Quixy, kemudian ada Monday.com, ada Wreck, ada Asana, ada Project gitu ya. Itu tergantung teman-teman ingin menggunakan apa gitu. Sini juga ada bentuk lain kayak misalkan Jira, itu pengelolaan tugas dalam metodologi Agile. Trello itu dia menggunakan pendekatan visual ya atau Kanban teman-teman. Saya pribadi biasanya menggunakan Trello ya karena lebih fleksibel menurut saya. Dan juga untuk pertemuan daily scrum-nya itu insidental ya. Jadi tidak harus hari sekian gitu, tidak harus hari Kamis. Tapi kadang saya gunakan di hari Senin atau Selasa gitu teman-teman ya. Kemudian ada Slack, kemudian ada GitHub atau GitLab ya. Itu untuk pengelolaan kode sumber proyek perangkat lunak untuk kita simpan dan juga kita distribusikan gitu ya di internal perusahaan atau instansi untuk dikerjakan seperti itu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman untuk manajemen proyek ya, materi manajemen proyek nggak terlalu banyak. Teman-teman bisa coba explore untuk manajemen tools ini gitu ya. Utamanya Trello itu teman-teman harus coba kuasai ya. Jadi nanti teman-teman bisa kebayang gitu ketika ada pertanyaan berhubungan dengan project management tools. Baik, makasih teman-teman. Mohon bantuannya teman-teman untuk like, comment, dan juga subscribe-nya. Kemudian kalau misalkan ada request judul yang ingin ditanyakan atau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar aja. Nanti aku akan coba jawab, teman-teman. Makasih banget teman-teman udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.